إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الحاضرين sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi muslimin mukminin yang dibimbing dengan syariat yang sempurna, yang dibimbing dengan Al-Qur'an was sunnah an-nabawiyah. Fanashkuruhu ta'ala wa nahmaduhu hamdan katsira. Maka kita bersyukur kepada Allah dan menyanjungnya setinggi-tingginya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana sering kita bahas bahwa dunia adalah tempat fitnah, maka pasti akan ada syubhat-syubhat yang menerpa. Pasti akan ada pengkaburan-pengkaburan yang melanda. Pasti kita akan berjalan menghadapi aral dan rintangan. Itulah dunia. Maka ikhwan fillah a'azakumullah usikum wa nafsiya bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada hadirin semuanya dan termasuk khatib di dalamnya, agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir li hukmi rabbik wa la tuti' minhum athiman aw kafura." Sabarkanlah dirimu di atas kebenaran dan jangan kalian ikuti orang kafir ataupun orang-orang yang pendosa. Ikhwan ibn a'azakumullah, athiman aw kafura, pendosa dan orang kafir bisa kedua-duanya menjadi penghalang. Bisa kedua-duanya menjadi sesuatu yang menipu ketika mereka sudah memberikan berbagai macam syubhat-syubhat. Apakah orang kafir di luar Islam atau pendosa-pendosa yang masih mengatasnamakan dirinya muslimin, ketika mereka menyimpang sesat, mereka akan menyampaikan hal-hal yang membingungkan, kalimat-kalimat yang menyesatkan, atau ucapan-ucapan yang bersayap. Kadang dari satu sisi bermakna hak,
Tetapi dari sisi lain bermakna batil. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan fasbir li hukmi rabbik. Sabarlah terhadap hukum Rabb. Sabar bermakna kita istiqamah di atas hukum Allah. Apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, atau apa yang dikatakan oleh Allah melalui lisan Rasulnya. Karena Rasulullah SAW la yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Karena beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka saya katakan ucapan Allah dalam Al-Quran dan ucapan Allah melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Yakni al-wahyain. Istiqamahlah di atas keputusan-keputusan Al-Quran was sunnah. Istiqamahlah di atas hukum-hukum yang sudah Allah putuskan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah memutuskan keputusannya agar kalian jangan beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini qadha, keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan terfitnah dengan berbagai macam syubhat. Bukankah ini kuburan orang saleh? Bukankah ini adalah peninggalan orang saleh? Bukankah? Kemudian kita meratap kepada kuburan, berdoa kepada pohon keramat, atau kita meminta kepada orang-orang mati. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ad-du'a huwa al-ibadah. Yang namanya doa itu adalah ibadah. Dan ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah memutuskan agar kalian jangan beribadah kecuali kepada Allah. Demikian pula syubhat yang menyebar di kalangan masyarakat, yang mengajak kita untuk bergeser dari sunnah kepada bid'ah. Dengan alasan-alasan yang klasik, yaitu kalimat-kalimat bahwa kita di zaman modern berbeda dengan zaman dulu. Masa ini bukan masa lalu, maka hendaklah kita sesuaikan, kita sinkronkan, sampai muncul istilah-istilah dari mereka, reaktualisasi ajaran Islam. Astagfirullah. Ajaran Islam akan diperbaiki, disempurnakan. Ini bukan kitab Injil yang mereka membuat perjanjian baru, perjanjian lama, membuat kesepakatan dan seterusnya. Tidak. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala setelah menurunkan Al-Quran, Allah memansuhkan Injil. Dimansuhkan, dibatalkan hukum-hukumnya dengan Al-Quran. Sedangkan Al-Quran, Allah katakan, Inna nahnu nazzalna. Sungguhnya kami yang menurunkan dzikra ini. Wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan dzikra ini dan kami yang akan menjaganya. Sehingga alhamdulillah tidak pernah berubah, tidak pernah berganti huruf-hurufnya. Tetap Al-Quran 30 juz. Ikhwan fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi mereka berusaha untuk mentakwilkan kepada makna-makna lain. Atau mereka mentahrif, menambah satu huruf, mengurangi satu huruf, atau merubah harakat dari Al-Quran. Ikhwan ibn a'azakumullah. Karena mereka tidak percaya bahwa Allah memiliki sifat kalam. Maka mereka membaca ayat Allah wa kallamallahu Musa taklima. Mereka baca wa kallamallaha Musa taklima. Yang harusnya marfu' dengan dhammah, mereka baca dengan mansub, dengan fathah. Sehingga harusnya maknanya Allah mengajak bicara Musa menjadi berubah, mengajak bicara Allah Musa. Berarti yang berbicara adalah Musa. Mengapa demikian? Mereka berani merubah, menggeser, mentahrif Al-Quran. Karena mereka tidak percaya kalau Allah memiliki sifat kalam. Padahal Ahlus Sunnah secara ijma', secara keseluruhan, mereka beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam.
Allah berbicara dan Al-Quran itu adalah ucapan Allah. Tentunya dengan keyakinan pembicaraan Allah tidak sama dengan pembicaraan makhluknya. Kayak apanya kita tidak tahu. Yang pasti Al-Quran itu kalam Allah. Juga muncul syubhat-syubhat yang menggeser pemahaman kaum muslimin. Ketika mereka berkata bahwa hadis ini tidak relevan. Hadis itu sudah tidak lagi berlaku. Atau kalimat-kalimat yang seperti itu. Padahal dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Padahal Allah sudah menyatakan di akhir ayat yang turun, hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, peganglah kuat-kuat. Fasbir li hukmi rabbik. Sabarlah terhadap hukum Rabbmu. Wala tuti' minhum athiman au kafura. Jangan terbawa, jangan ikuti athiman au kafura. Orang-orang pendosa atau orang-orang kafir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-istiqamatu aziz. Yang namanya istiqamah sangat berat, sangat susah. Maka harus selalu kita ingatkan kaum muslimin agar kita selalu menjaga agama kita. Menjaga dinina, yaitu dengan ilmu al-amal, mempelajari dan mengamalkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna nahtadiya laula an hadana Allah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Untuk kita bisa kokoh menghadapi terpaan badai fitnah syubhat, badai penyesatan dari anak buah iblis laknatullah alaih yang sudah bersumpah di hadapan Allah dengan kalimatnya, la ughwiyannahum ajma'in, sungguh aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Itu sumpah iblis. Wa bi'izzatik, demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Dan iblis sampai hari ini masih dalam sumpahnya, mengerahkan anak buahnya minal insi wal jin, mengerahkan anak buahnya dari kalangan jin dan manusia untuk menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Iblis mengatakan di hadapan Allah, la aq'udanna siratakal mustaqim, aku akan duduk di tengah jalanmu yang lurus, yakni untuk menyesatkan mereka dan menghalangi mereka. Ikhwani fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita harus perkuat persenjataan. Kita harus tingkatkan keamanan. Dan kita harus siap tempur melawan syaitan dan anak buahnya. Tentunya kita tidak bicara tempur secara fisik. Karena syaitan kita tidak lihat dan tidak bisa kita pegang di mana dia. Tetapi maknanya adalah senjata yang kokoh untuk melawan syubhat. Penipuan-penipuan iblis dan anak buahnya adalah al-ilmu. Talabul ilm. Belajar, belajar, belajar. Dan termasuk senjata yang kuat untuk menghindari fitnah-fitnah syaitan adalah dengan kesabaran ekstra. Sabar. Sebentar lagi kita akan bertemu Allah. Sabar, sebentar lagi kita akan mati dan kita berharap kematian kita husnul khatimah. Oleh karena itulah dikatakan dengan kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslimin. Pertahankan sebentar lagi, pertahankan sebentar lagi, sebentar lagi sampai kita mati. Tidak lama. Hanya beberapa tahun saja. Ikhwani fillah a'azakumullah, setelah itu kalau kita bisa selamat dalam waktu yang sesaat, kita akan selamat di waktu yang abadi, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan akhirat, di dalam jannah kelak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan seorang yang aqil dia akan sabar pada waktu yang sebentar,
untuk mendapatkan kebahagiaan pada waktu yang tak terhingga batasnya selama-lamanya. Dia akan sabar di waktu yang tersisa, yang tidak lama, untuk mendapatkan kebahagiaan yang amat sangat lama. Khalidina fiha abada. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka talabul ilm adalah keharusan. Dan talabul ilmi bisa dengan membaca, bisa dengan qiraah, bisa dengan menghadiri majlis-majlis ilmu, bisa dengan mendengarkan radio, bisa dengan mendengarkan rekaman-rekaman, bisa dengan mendatangi para ulama, bisa dengan konsultasi, bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahlul ilm kalau kalian tidak tahu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kalian sembarangan berbicara yang kalian tidak punya ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, a'azzakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berupaya sungguh-sungguh agar Allah Subhanahu wa taala mendapatkan taufik, agar kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bisa istiqamah di atas iman wal ihsan, di atas ketakwaan sampai kita mati. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.